Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi ya guys dengan Jaki. Hari ini tanggal 29 September pukul 18 lewat 45 menit. Gue mau bahas UNTR karena UNTR ini informasinya dia akan membagikan dividen interim ya. Itu di angka 677. Kalau gue nggak salah 677 deh. UNTR berapa nih? Dividen interimnya itu ada di angka 667. Nah, kumdetnya itu di tanggal 7 Oktober. Jadi lu masih punya waktu ya guys ya. Masih ada waktu. Kalau misalkan lu belum beli barangnya, ya. Kalau lu udah punya barangnya udahlah, gua nggak perlu merekomendasikan macam-macam. Hold aja. Tapi kalau lu belum beli barangnya kan biasanya lu akan coba melakukan penawaran. Ah, biasanya bisa nggak nih ya makin turun gitu ya. Kemudian siapa tahu dikasih gitu lebih turun dan lu mau membeli UNTR. Nah, kalau misalkan lu belum punya barangnya dan lu mau membeli, baru mau membeli UNTR, ya lu perlu tahu bahwa UNTR ini kan tadi gue bahas video sebelumnya ya. Video sebelumnya itu terkait dengan tiga tipe saham. Ada yang gue katakan sebagai dividend investing, ya. Ada yang growth investing, kemudian ada yang turnaround investing. UNTR ini masuk kemana guys? Kalau gue pribadi mengkategorikan UNTR ini adalah masuk ke dalam growth. Jadi ini perusahaan masih bertumbuh. Kalau dibilang dividen investing, bisa nggak dia memberikan dividen yield 10% dalam 1 tahun? Kan gue punya kategori ketika gue membeli sebuah perusahaan yang memang benar-benar membagikan dividen, paling nggak dia bisa memberikan yield 10%. Bisa nggak? UNTR bisa, cuman itu terjadi waktu tahun 2022. Tahun 2022, ketika waktu itu dividen payout rasionya itu di atas 90%, malah di angka 100% ya. 120%. Dan UNTR bisa melakukan hal tersebut karena kasnya cukup besar. Nah, untuk saat ini enggak. Karena kenapa? Karena dividen payout rasio UNTR ini sebenarnya ada di angka 40% sampai 45%. Jadi di tahun 2022 itu adalah tahun istimewa aja. Nah, UNTR ini kan punya banyak banyak lini bisnis. Ada yang pertambangan, ada yang jasa pertambangan. Jasa pertambangan Pama Persadanya itu aja asetnya 97 triliun. Total asetnya UNTR itu ada di angka 168 triliun. Jadi Pama Persada itu adalah lini bisnisnya UNTR di atas 50%, yang paling besar. Setelah itu ada pertambangan, ada alat berat, ada renewable energy. Untuk renewable energy ini memang belum terlalu banyak. Dia ada pembangkit listrik tenaga air 0,5 megawatt di Jawa Tengah dan 7 megawatt di Lampung. Dia punya 30% investasi di Arko, tahu ya, saham Arko. Kemudian juga dia punya rooftop solar ya, ada 17,8 megawatt. Dan dia juga ada mengelola proyek panas bumi, itu masih 2 kali 49 megawatt. Kalau dibandingkan dengan geothermal yang udah sekitar 600 megawatt, memang belum ada apa-apanya. Masih di bawah, ya masih sekitar 10% dari PGEO lah. Kemudian, kebutuhan alat berat di dalam negeri itu kan ada sekitar 15.000 sampai 16.000 per tahun, ya. 15.000 sampai 16.000. Market share UNTR ini masih di angka 29%. Kemudian, ya dia punya target paling nggak bisa menjual 4.000 sampai 5.000 unit dalam 1 tahun. Nah, jadi kita udah tahu kondisinya, kita udah tahu lini bisnisnya, kita udah tahu bahwa UNTR ini beberapa kali dia melakukan akuisisi. Akuisisi tambang nikel, target dia udah punya 90%, IUP-nya berlaku sampai 2029, ya. Dia juga akuisisi atau membeli di Nikel Industry Limited. Kemudian yang baru ini nih, SERD ini nih baru di tahun 2024. Begitu memang polanya UNTR. Kalau kemarin kita udah bahas Medco, polanya dia beli, kemudian nanti ketika harga minyak lagi naik gitu ya, dia jual. Kemudian kalau UNTR ya dia beli, kalau misalkan ini ada prospek bagus, kemudian dia kelola.
sampai akhirnya nanti jadi besar. Ya, salah satunya yang UNTR itu yang dikelola oleh si Astra. Astra kan punya UNTR. UNTR-nya akhirnya jadi besar sampai sekarang. Nah, karena satu grup, UNTR pun sepertinya memiliki pola pengelolaan yang sama seperti Astra. Nah, sekarang kita lihat, kita udah tahu kan, sama-sama sudah tahu bahwa pola pengelolaan dari UNTR seperti itu. Pola pengelolaan perusahaan dari UNTR seperti itu. Dan kalau dia membagikan 40% dividen payout ratio, jadi 40% itu memang kalau dibandingkan, itu kecil guys. Dibandingkan dengan ITMG yang kemarin 4%, memang UNTR kecil. Tapi jangan lupa guys, UNTR ini masih bertumbuh seiring dengan dia memiliki kas ya. Dia punya kas loh. Per 30 Juni tahun 2024, kas dia itu ada di angka 27 triliun. Dan dia waktu membeli tambang itu ya guys ya, itu dia ngeluarin bisa sekitar 3 triliun sampai 9 triliun. Artinya kalau UNTR mau mengakuisisi dan berekspansi, uangnya itu lebih dari cukup. Apalagi ini dia membagikan dividen cuma sekitar 2 triliun kalau gua nggak salah. 2 triliunan. Ya, berapa nih? 2 triliun harusnya ya. 2 triliun lah. Kalau gua nggak salah sih di triliun ya. Nah, berarti kasnya kan nggak langsung habis. Artinya masih bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan pengembangan bisnisnya. UNTR juga nggak akan melepas bisnis batubara ke depan. Karena memang kita tahu ya, bisnis batubaranya UNTR itu bisa menyimbang lebih dari 60% pendapatan UNTR. Lebih dari ini nih. Lebih dari 60% pendapatan UNTR. Bisnis batubaranya ya. Nah, ini yang gua cukup suka. UNTR dalam 5 tahun mendatang akan menyeimbangkan revenue 50% batubara dan 50% non batubara. Kalau dilihat dari porsi saat ini realistis nggak guys? Realistis, karena ada berbagai macam perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia, dia menyampaikan informasi dan informasinya nggak realistis. Contoh, kemarin gue sempat membahas Indi. Dia mau menyeimbangkan 50% batubara dengan non batubara di tahun 2025. Ya, kalau gue nggak salah itu yang disampaikan oleh manajemen. Bagaimana cara menyeimbangkannya? Cara menyeimbangkannya ya pilihannya menjual aset batubaranya. Kayak gitu. Dan ini nggak cuman baru kali ini doang loh. Dia beberapa kali jual anak usahanya kan, MBSS, PTRO, dan lain-lain tuh. Dia jual-jualin. Ya gue nggak menutup kemungkinan akhirnya coba berpikir bisa jadi nih kayaknya Kideko dijual. Dalam 1 tahun menyeimbangkan bisa nggak? Bisa. Cuman kan proses menyeimbangkannya itu dengan kayak begitu nggak menarik gitu loh. Karena dia jual. Tapi ini belum tentu terjadi ya guys ya. Gue cuma berpikir, ini pikiran gue dan pendapat pribadi gue aja. Kalau mau menyeimbangkan dalam waktu yang cukup singkat, ya begitu caranya. Itu maksud gue. Cuman, kalau mau menyeimbangkan revenue batubara dan non batubara 50-50 dalam waktu 5 tahun, dilihat dari porsi saat ini, UNTR sangat bisa melakukan. Kayak begitu. Jadi data-data ini gue sampaikan sehingga gue mengkategorikan UNTR ini sebagai perusahaan yang growth. Dalam beberapa waktu ke depan itu masih bisa, sangat bisa untuk bertumbuh. Kalau misalkan yang dividen ya lu carinya kayak MPMX, misalkan IPCC, kemudian apalagi. Ya memang gue kategorikan ya, ini gue pribadi ya, penilaian gue pribadi, MPMX, IPCC, BJBR, BCTM. Jadi kayak MPMX contohnya, dia proses menjual kendaraan bermotor itu ada di wilayah Jawa Timur sama daerah Nusa Tenggara sana. Tempatnya memang terbatas. Ya. Selain itu, selain dia membagikan dividen yield 10% lebih, bisa 10% lebih kan. Cuman kita lihat dong ekuitasnya turun. Berbeda dengan UNTR enggak. Maka karena gua mengkategorikan dia adalah sebagai saham growth yang masih bisa bertumbuh dalam beberapa tahun mendatang. Sekarang kita lihat potensi base buy-nya berapa, atau kalau mau beli di angka berapa sih. Ini kan gue membuat video ini buat lo yang mungkin mau membeli saham UNTR cuman agak bingung nih karena ngelihat dividennya nggak terlalu gede ya. Cuman ya kalau memang mau gede-gede jangan yang 10%, 12%, bukan di UNTR tempatnya, karena dia gue klasifikasikan sebagai saham growth. Dan kalau saham growth, dividen yield di angka 7%, 8% itu udah bagus dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun udah bagus.
Apalagi kalau dalam beberapa waktu ke depan lu dikasih bonus dividen yield di atas 10%. Bisa nggak UNTR mencapai ke hal tersebut? Bisa. Nah, makanya sekarang kita hitung, dia earning per share-nya itu bisa nggak mencapai 5.000? Bisa. Gua optimis dia bisa nih, 5.000. Dengan segala hal yang dilakukan oleh UNTR. Makanya sekarang stabil kan dia? EPS-nya di tahun 2024, tahun 2023, tahun 2022 itu udah di atas 1.000, guys. Udah di atas 1.000. Berbeda dengan tahun 2021 ke belakang, dia masih di bawah 1.000. Sekarang udah di atas 1.000. Bisa nggak kuartal 3 dan kuartal 4 di atas 1.000? Bisa. Optimis bisa ya, guys ya. Artinya, bisa nggak dia mencapai angka 5.000 dalam satu tahun 2024? Bisa. Harusnya bisa. Nah, dividen payout ratio UNTR tadi udah disebutkan bahwa dia biasanya membagikan 40-45%. Ya, berarti ini kita ambil kondisi yang terburuk dahulu. Kita kan mau mencari best buy, mau nawar. Kita cari kondisi yang terburuk dulu bahwa dia bisa membagikan dividen per share dalam satu tahun itu di angka 2.000. Artinya dia saat ini sudah membagikan 667, sisanya berarti sekitar 1.300 atau 1.400. Berarti dalam satu tahun 2.000. Ingat, sekali lagi, ini apabila EPS-nya maksimal 5.000 dan di angka 40% untuk dividen payout rasionya. Kalau misalkan EPS-nya di atas 5.000 dan dividen payout rasionya di atas 40%, artinya dia berpotensi membagikan dividen per share lebih dari 2.000. Berarti ya, kalau misalkan mau beli best buy-nya UNTR, ya sebenarnya kalau dengan dividen yield di angka 7%, ya saat ini masih masuk gitu, guys. Di angka 27.700. Kan saham UNTR sekarang ada di angka 27.700 kan. Cuman bisa nggak dia turun lagi? Bisa. Ya, bisa dia turun lagi karena ya belum tentu dia akan langsung naik kalau kita lihat dari apa sih katalis positif yang saat ini bisa membuat saham-saham seperti UNTR, kemudian Hexa itu naik, kemudian saham-saham batubara yang lain itu tiba-tiba naik, belum ada sampai saat ini karena harga batubara ya masih di situ-situ aja kan. Apalagi belum UNTR sama Hexa ini lagi ada isu alat berat Sani, walaupun ya tetap kalau gue lihat Komatsu masih banyak di pasaran ya, di jalan itu masih banyak. Maka ya sekarang di harga 27.700 itu masih worth it banget. Apalagi apabila ini saham dikasih turun. Gitu guys. Ya kalau misalkan dia di angka 25.000, dapat di angka 25.000. Berarti kan dividen yield-nya ada di angka 8%. Ya kan? Jadi lu dengan beli di harga segini aja lu bisa dapat angka 27.700 plus ya. Potensi UNTR terus bertumbuh ke depan. Kalau misalkan lu mau nawar ya mungkin di angka 25.500-an atau 25.000 dengan dividen yield 8%. Masalahnya dikasih nggak UNTR di angka segitu? Itu aja. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya ya guys. Ini bukan ajakan jual beli, gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.